Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, hal yang menarik untuk kita renungkan dan cermati diantaranya adalah mengapa Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, memilih tanggal 17 Agustus tahun 1945 untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan di tanggal lainnya, misalnya tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus tahun 1945. Atas dasar apakah Bung Karno memilih tanggal 17? Tentunya pemilihan tanggal itu tidak hanya kebetulan, atau ujuk-ujuk memproklamirkan bangsa ini. Selain karena alasan desakan dari pemuda yang tidak ingin mendapatkan kemerdekaan yang tanda kutip, sekedar hadiah, dari penjajah, ternyata ada fakta lain di balik pemilihan tanggal 17 Agustus tahun 1945 tersebut. Fakta ini diungkapkan oleh sang mujadid wawasan kebangsaan, yaitu Kiai Muhammad Muchtar bin Haji Abdul Mukti, Syekh Muchtarullah Al-Mujtaba Mursyid dari Thariqah Sidikiyah, di pesantren Majma'al Bahrain Sidikiyah di Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Fakta-fakta sejarah dan pelurusan sejarah juga dituangkan dalam bukunya, yaitu buku Jati Diri Bangsa. Beliau menceritakan bahwa kurang lebih 5 bulan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno mencari ulama tasawuf yang mempunyai tingkat mukasyafah atau inkisyaf. Bung Karno berhasil menemukan 4 orang ulama tasawuf, yaitu Syekh Musa Sukanegara, Ciamis, Kiai Haji Abdul Mukti, Madiun, Sang Alif atau Raden Sosrokartono, Bandung, dan Kiai Haji Hashim Asyari, Tebuireng Cukir, Jombang. Kesimpulan dari pertemuan Bung Karno dengan keempat ulama tasawuf tersebut adalah tidak lama akan ada berkat rahmat Allah besar turun di Indonesia, yaitu di bulan Ramadan, pada tanggal 9 Penanggalan Islam tahun 1364 Hijriah, pada hari Jumat Legi. Dan bila meleset, harus menunggu 300 tahun lagi, untuk bangsa Indonesia merdeka. Pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, alasan yang juga dikemukakan oleh Soekarno pada Soekarni, pada saat peristiwa Rengas Dengklok, bisa Anda lihat dalam perkataan di bawah ini. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku, bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Pada tanggal 12 Rajab 1364 Hijriah,
bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 1945 Masehi, hari Jumat Kliwon, 9 tokoh bangsa Indonesia, yaitu 4 tokoh Islam nasionalis Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir Yogyakarta, Kiai Haji Wahid Hashim Jombang, Abi Kusno Cokro Suyoso Ponorogo, dan 4 tokoh nasionalis yang beragama Islam yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, juga 1 tokoh nasionalis beragama Kristen yaitu Mr. A.A. Maramis menyusun pembukaan UUD 1945. Pesan keempat tokoh tasawuf tersebut dimasukkan ke dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yaitu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ bisa kita tarik garis kesimpulan bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena baru sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu di tanggal 18 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, seperti keterangan yang disampaikan oleh beliau Sang Mujadid Wawasan Kebangsaan, Kiai Muhammad Muchtar Mukti, di dalam buku Jati Diri Bangsa. Inilah kisah di balik pemilihan tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang belum banyak orang mengetahuinya. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Namun banyak yang lupa dengan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini. Perhatian dan peran ulama tasawuf di balik pemilihan tanggal 17 Agustus tahun 1945, atau tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah ini, semoga dapat diambil hikmahnya, dan bisa dijadikan perhatian, pelajaran, juga pengetahuan bagi sobat seiman dan setanah air sekalian. Pesan dari channel Pena Emas Kehidupan adalah, alangkah hebatnya negeri ini, apabila antara umaro dan ulama bisa bersatu. Alangkah damainya negeri ini, apabila antara pemerintah dan rakyat bisa saling gotong royong. Wahai generasi muda bangsa Indonesia, mari kita bersatu, untuk membangun dan melestarikan kemerdekaan, yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Indonesia kaya, Indonesia raja, bukan Indonesia saja, merdeka. Salam, untuk Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.